pandemi COVID-19. Jangan lupa kalian untuk selalu melakukan 3M. Itu apa? Itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, hindari kerumunan. Ya, baik. Sebelum kita belajar, kita minta dulu ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelumnya, sekarang seperti biasanya, Ibu akan mengajak kalian menyanyikan sebuah lagu nasional, itu 17 Agustus. Ya, sekarang kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia, mempertahankan Indonesia kita. Tetap setia, membela negara kita. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu ini? Senang. Apalagi? Semangat. Semangat apa? Semangat untuk belajar. Iya. Jadi, dengan perasaan kalian ini ada rasa semangat untuk belajar setelah menyanyikan lagu ini, itu sudah termasuk dalam kalian mengamalkan nilai Pancasila. Ya, Pancasila. Jadi, nilai-nilai Pancasila ini sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana? Seperti apa? Tadi itu semangat dalam belajar. Itu salah satu nilai Pancasila tentang persatuan Indonesia. Kenapa persatuan Indonesia? Karena itu ada rasa sikap untuk cinta tanah air dengan cinta bela negara. Jadi hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini adalah yang pertama, setelah kita mengamati sebuah gambar, kita bisa menganalisis nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya, setelah mengamati video pelajaran, kita dapat menentukan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, setelah kita mengamati video, kita dapat menentukan keadaan geografis letak kondisi Indonesia. Yang terakhir, setelah kita membaca sebuah teks, kita dapat menentukan pokok pikiran yang terdapat dalam teks bacaan bisa maupun tulis. Baik, sekarang kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi dari kemarin ya. Nah, sekarang coba perhatikan slide yang akan Ibu tampilkan. Coba kalian lihat slide yang ditampilkan. Nah, apa yang kalian bisa lihat dari gambar ini? Coba, ada yang tahu tak? Kalau kalian lihat gambar ini, apa yang bisa kalian amati dari gambar yang ditampilkan? Orang-orang berbeda agama atau berbagai agama ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kan tentang orang-orang yang berbeda agama ya. Kalau kalian perhatikan ini termasuk sila keberapa? Iya, keberagaman agama sesuai dengan nilai Pancasila, sila
tidak mampu. Ini kalau kalian perhatikan termasuk sila keberapa? Kedua. Sila kedua. Ya, kegiatan berbagi terhadap sesama sesuai dengan sila kedua. Selanjutnya, apa ini? Keluarga. Kalau keluarga tadi itu Bos bilang sila kelima. Ya. Nah, saling menghargai dalam keluarga termasuk sila kelima. Iya. Nah, ini gambar apa? Gambar apa dulu? Gambar pakaian adat. Kalau gambar pakaian adat ini termasuk sila keberapa? Iya. Sila ketiga. Ya. Iya. Sekarang lebih jelasnya kalian amati. Ini ya. 3. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan. 4. Menjauhi rasialisme. Sila ketiga mengandung nilai persatuan. Yang pertama, menerapkan sifat cinta tanah air. 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Contoh sila ketiga: upacara bendera, cinta tanah air, rela berkorban, dan memajukan pergaulan demi persatuan. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. Yang sila ketiga itu ada memajukan persatuan dan pergaulan ya. Itu maksudnya tidak membedakan teman ya, walaupun berbeda suku. Ya. Jadi dia itu tidak membedakan teman sebenarnya ya. 1. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Mengutamakan budaya musyawarah dengan asas kekeluargaan. Nah, contohnya pemilihan ketua RT atau ketua RW atau kepala desa dilakukan di sekolah, dilakukan dengan musyawarah. Dan Sila keempat itu pokoknya tentang musyawarah ya, pengambilan suara dengan mufakat ya. yang ketiga, menghindari pertikaian karena asas kekeluargaan menjunjung tinggi kerukunan. Sila yang kelima mengandung nilai keadilan. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, bersifat hemat. Dan yang ketiga, memiliki sikap bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Contohnya, tidak menerima suap, selalu menghargai dan menyayangi sesama, dan belajar menabung. Nah, sekarang coba kalian simak perilaku yang sesuai dan tidak sesuai Pancasila. Yang biru mana ya sesuai, yang merah tidak sesuai ya. Tidak membedakan teman saat bergaul. Tidak mau berteman dengan orang miskin dan cuek. Tidak sesuai dengan sila berapa. Sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD ya. Nah, di sini kalian tinggal mengerjakan apa yang diminta oleh LKPD sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD-nya ya. Di sini kalian tuliskan sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kemudian yang ini kalian tuliskan sikap yang tidak sesuai dengan sila Pancasila, kemudian kalian centang itu masuk dalam sila keberapa. Ya, paham? Paham. Sekarang kerjakan ya. Ya, kerjakan ya.
ada di buku itu. Sudah selesai semuanya? Nah, coba kita lihat dulu semangatnya. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, sekarang supaya dia sekarang untuk yang maju pertama kita gunakan tepuk perkalian ya. Oke, tinggal membaca. Tepuk 1 kali 3. Tepuk pada tepuk 2 kali 5. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Jawaban. Silaku singkat pertama. Gotong royong. Silaku. Rajin beribadah. Melaksanakan hal banyak berbeda di depan amal dan yang paling Ya, tepuk tangan buat temennya. Selanjutnya, kelompok yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perilaku gotong royong sesuai dengan sila ketiga. Rajin beribadah sesuai dengan sila ke-1. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila keempat. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin sesuai dengan sila kedua. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum.
sesuai dengan sila ke-5. Berkelahi dengan teman tidak sesuai dengan sila ke-2. Boros tidak sesuai dengan sila ke-5. Mencuri tidak sesuai dengan sila ke-1. Meremehkan agama orang lain tidak sesuai dengan sila ke-1. Tidak mau mengikuti pemilihan ketua kelas tidak sesuai dengan sila ke-4. Kenapa teman-temannya dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila pertama dari sesuai dengan Islam, menghormati agama orang lain. 2. Gotong royong tidak mengembangkan sikap tanah air. 4. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 5. Bersikap adil terhadap sesama. Yang tidak sesuai. 1. Mencoret-coret tempat ibadah. 2. Tidak mau berteman dengan orang miskin dan jelek. 3. Tidak mau bekerja bakti. 4. Tidak mengikuti pemilu. 5. Mencoret soal pilihan. Tepuk tangan buat temannya dulu. Baik, kita sudah kalian sudah tampil presentasikan hasilnya dengan sangat baik ya. Nah, kita sudah belajar tentang sikap-sikap yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan keadaan lingkungan kita di rumah. Nah, berbicara tentang lingkungan, sekarang kita akan membahas tentang letak keadaan geografis wilayah Indonesia. Ya, sekarang kalian perhatikan video yang akan Ibu tampilkan ya. Selanjutnya, mari kita amati peta Indonesia. Tahukah kalian batas negara Indonesia? Coba simak baik-baik ya. Batas negara Indonesia terlihat di luar garis merah ini anak-anak. Di bagian utara ada negara Malaysia, kemudian Singapura, dan juga negara Brunei Darussalam. Sekarang kita beralih ke Tadi di sebelah utara itu Indonesia berbatasan dengan negara mana? bagian timur negara Indonesia. Kita lihat ya. Perhatikan bagian timurnya ya. Nah, terlihat ada Papua Nugini. Kemudian untuk batas lautnya ada Laut Bismarck, kemudian ada Laut Solomon. Sekarang Laut apa? Solomon. Dan Laut Solomon. Ada dua tuh lautnya. Laut apa? Solomon. Bismarck dan Solomon. kita ke bagian selatan negara Indonesia. Terlihat ada negara Australia. Kemudian juga ada Laut Timor dan negara Timor Leste. Nah, beralih ke bagian barat. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, di sini tidak ada daratan, hanya ada Samudra Hindia. Begitu anak-anak, bagaimana? Sudah jelas bukan? Nah, sekarang berapa sih luas wilayah Indonesia?
Berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Indonesia untuk totalnya baik daratan maupun perairan yaitu 5.180.053 km persegi. Wow, luas sekali kan? Nah, sekarang coba kalian Ya. Nah, sekarang coba kalian Ya. Nah, coba kalian perhatikan ya, luas wilayah negara Indonesia. Kalau kalian perhatikan di peta itu, mana lebih banyak perairan atau daratan yang ada di Perairan. Iya, jadi perairan lebih luas daripada daratan. Kalau daratan luasnya berapa itu? 1.222.510 km persegi. Ini luas daratan yang kita tinggali ya. Nah, sedangkan luas perairannya kita itu dikelilingi oleh air-air ya. Itu berapa luas perairannya? 3.487.483 km persegi. Jadi Indonesia itu lebih banyak perairan daripada daratan ya. Letak akan itu batasannya juga itu Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Tadi kan kalau bagian utara itu berbatasan dengan negara apa aja? Singapura, Malaysia, salah itu termasuk benua Asia. Sedangkan di bagian selatan itu negara apa? Australia, itu benua Australia. Sedangkan di bagian timur itu yang ada apa? Timor Leste. Papua Gini ya. Dan yang sebagian barat Dada. itu adalah Samudra India, Pasifik ya. Nah, sekarang apa tugasnya? Nah, sekarang Ya. coba kalian amati daerah tempat tinggalmu. Tugasnya membuat tanah tempat tinggal. Bisa seperti ini ataupun juga yang seperti ini. Ya, terima kasih. Jadi sekarang Ibu akan memberikan kalian LKPD ya. Sesuai dengan tugasnya itu adalah membuat dengan sederhana ya. Nah, sebenarnya kalian akan menulis dulu ini sesuai dengan yang kalian amati tadi saat video ya. Nah, kalian tuliskan luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan yang kalian tonton pada video ya. Yaitu kalian gambar dengan sederhana peta wilayah tempat tinggal kalian di LKPD ya.
minta kalian buat cerita sederhana tentang tempat tinggal kalian. Ya, setelah itu nanti kalian bacakan di depan cerita yang kalian buat, ya. Ini ya. Pertama ceritanya. Lumayan banyak cerita itu nanti kan. Nah, sekarang ibu minta kalian bacakan ke depan ya ceritanya. Ayo tepuk ya, kembali ke depan. Yang cerita. Oh, lagi foto. Ya. Sekarang kelompok lagi satu kelompok. Ceritanya itu dua paragraf keluar. Dua paragraf. Satu namanya ini dua kayaknya yang bergerak. Ya. Ini minta Satria lagi ke depan bacakan ceritanya. Satu aja, ini punya Satria aja. Di belakang rumah saya ada kebun, ada sebuah kebun, dan di samping kanan ada toko jajan, dan di samping kiri ada rumah kakek, dan di depan rumah saya ada sawah, dan di sebelah sawah ada tepek. Tepuk tangan untuk Satria. Tadi yang sudah kita baca cerita ya. Nah, kalian tadi sudah membacakan cerita yang kalian buat sesuai dengan rumah yang kalian buat ya, sesuai dengan keadaan lingkungan yang ada di rumah kalian. Nah, sekarang ibu minta apa namanya? Kalian tukeran dengan teman di sampingnya. Ya, cerita tadi itu kasih teman sampingnya supaya berpunya. Ya, sudah? Ya. Nah, setelah itu dari cerita yang dibuat oleh teman kalian itu, kalian cari ide pokok dan kalimat pengembang yang ada dalam cerita teman kalian tadi itu, ya. Nah, ini tugas individu kalian ya, buat seperti ini, ya. Nah, udah. Nah, kalian lihat cerita teman kalian tadi itu, kemudian kalian cari apa ide pokok dan kalimat pengembang yang ada dalam cerita teman kalian. Paham? Ya, ibu bagi ya. Ya. Kalian sesuai dengan cerita teman kalian. Mana teman yang didapat? Nah, ini kan cari kalimat pengembangnya apa? Ya. Nah, ini kalian buat seperti ini, mana terusnya? Nah, kan? Apa kalimat pengembangnya? Buat apa? Ya. Nanti pasti kalian kumpulkan, kalian kumpulkan selembar ya. Sudah jadi kumpulkan belum?
pelajaran